Lihat bagaimana setan menggunakan seks untuk menghancurkan manusia. Pasal yang ke-9 dari kitab Kejadian, lihat mulai ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 29. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang ketiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dari dalam kemahnya. Nah, kita berhenti dulu, saudara. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang berhasil dalam pekerjaanmu, engkau akan mati karena pekerjaan itu. Kalau engkau dikenal sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, engkau akan menyelamatkan yang lain dalam kebenaranmu. Amin. Banyak orang Kristen yang dulunya dikenal, ini orang benar di depan Tuhan. Sekian tahun kemudian, ini orang yang sukses bisnisnya. Hati-hati. Nuh ketika dikenal pertama di Alkitab, dikatakan, Nuh itu orang benar. Tapi ketika pasal 9 dikatakan, Nuh itu seorang usahawan petani anggur yang berhasil. Mabuknya karena anggur hasil olahannya sendiri. Ini kita belajar. Ini session terpisah, saudara. Nanti bulan-bulan depan lah kita urus lagi. Oke, terusin dulu. Ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, dia nanam sendiri, diolah sendiri, diminum sendiri. Mabuklah ia, mabuk sendiri, saudara. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Jadi, biarlah kita dikenal sebagai orang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan orang yang berhasil karirnya. Banyak orang memimpikan berhasil karirnya, punya pangkat, punya posisi, punya kekayaan, punya perusahaan, punya pabrik, punya semuanya. Kalau Anda dikenal karena itumu, saudara, engkau bisa mabuk dan telanjang oleh karena pekerjaanmu. Ayat 22, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaknya Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Kenapa sampai keluar kutuk? Sebetulnya bukan cuma anak ini kurang ajar, lihat, terus cerita. Bukan, saudara. Maren Hickey pernah berkata begini, kata melihat itu ada unsur homosexual act. Tindakan yang menjurus kepada homoseksual. Jadi itu bukan cuma lihat, terus cerita-cerita, saudara. Tapi kata melihat itu sebetulnya ada unsur homosexual act. Bayangin. Anak kurang ajarnya, nemen dengan bapaknya. Kutuk keluar, saudara. Dan bukan cuman kepada si Ham, keturunannya jadiin budak. Kalau Anda lihat akan sejarah bangsa-bangsa, nanti Anda akan tahu ini suku Ham itu di mana saja. Lihat akan seluruh keseluruhannya, Anda akan tahu mereka betul-betul jadi budak. Satu di antaranya, itu adalah yang namanya orang Kusi. Orang Kusi itu orang black, orang hitam. Itu yang satu diambil Musa, jadi istrinya Musa. Sampai Miriam dan Harun ngamuk. Nah orang hitam, kulit hitam sampai sekarang, kalau Anda ke Sudan, para misionari sekarang sedang berbondong-bondong ke Sudan. Ngapain, saudara? Mereka bawa uang, mereka beli budak di sana. Ya. Sampai detik ini,
Ngapain? Itu yang Kristen jadiin budak. Itu yang ditebusi, saudara. Terus diambil oleh misionari, dipindah tempat lain, jadiin orang merdeka. Sampai sekarang yang namanya jual beli budak masih berlaku. Anak-anak kecil, bayi-bayi diambili, dibunuhin orang tuanya, dijual. Sekarang banyak anak-anak Tuhan kirim duit ke Sudan untuk beli budak supaya mereka dimerdekakan. Bayangin, sampai sekarang ribuan tahun masih berlaku. Anda harus perhatikan akan hal ini. Seks itu berkat Tuhan, saudara. Selama dalam tatanan Allah, engkau main-main dengan itu, engkau sedang mengutuki dirimu sendiri. Teman-teman pelajar yang masih muda saya beritahu, jaga hidup dan tubuhmu benar di depan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang kau izinkan merusak akan hari depan dan keturunanmu sendiri. Kenikmatannya tidak ada artinya dibandingkan kengerian yang luar biasa yang kelak engkau harus tanggung seumur hidupmu. Nanti kita akan baca sampai minggu depan saya akan teruskan. Ini mengerikan sekali, saudara. Sekarang saya ingin berikan contoh yang satu lagi. Dan ini contoh yang mengerikannya luar biasa. Buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Hakim-Hakim pasal 19. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya akan lompat-lompat. Di rumah Anda boleh baca seluruhnya. Saya berdoa supaya mata rohani kita akan tercelik melihat ini. Hakim-Hakim pasal 19. Lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya perbuatan noda di Gibea. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi yang tinggal sebagai pendatang. Nah, Lewi ini harusnya adalah para pelayan Tuhan. Tapi hari itu kacau balau semua, Lewinya berkeliaran di mana-mana, cari makan, cari hidup sendiri. Teruskan, ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda. Lewi ambil gundik. Anda sudah ngerti ini sudah kesalahan. Ini sudah kesalahan yang susah sekali. Orang Lewi sudah keluyuran kemana-mana, ngambil gundik. Lewi kalau sukanya keluyuran, nggak karu-karuan, akhirnya ngambil gundik, saudara. Ini ya, nyonya ditinggal, kasih 15 anak, suruh ngurusi, ini dia keluyuran kemana-mana. Semua kita ini imamat yang raja nih loh, Anda ini Lewi. Jadi kalau ada Lewi ini keluyuran kemana-mana, ujungnya cari gundik akhirnya. Hati-hati, saudara, ya. Untung saya bukan George E ya. George E nyabuti rambut gitu. Saya bukan George E. Terusin, saya mana tadi? Ayat 2. Tetapi gundiknya itu berlaku apa? Serong. Ya dia sendiri ngambil gundik. Mungkin nyonyai sembayang, Tuhan Lewi sitok ini kok keluyuran terus. Dapat gundik ngaco lagi. Alkitab berkata gundiknya itu berlaku serong terhadap dia. Dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum dan bermalam di sana. Teruskan. Tapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan itu, muda itu kepada laki-laki, baiklah putus sekarang untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu bergembira. Jadi ini jam cutinya tinggi sekali Lewi ini. Suruh senangnya tuh senangnya santai, makan, minum, tidur, cuti lagi. Nanti tinggal lagi, ya, makan, minum, tidur lagi. Lewi tidak kerja, saudara. Sudah keluyuran, punya gundik, jam cutinya tertinggi. Saya nggak tahu ada orang begini ya. Nah,
Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Oh, seterusnya begitu, bermalam terus, tunda. Saya nggak ada waktu baca soal orang santai-santai ini terlalu banyak, nanti nulari kita. Ayat 22 kita lihat sekarang. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Bayangin. Ini persis dengan Sodom Gomora. Yang datang itu Lewi lagi. Mereka bilang, keluarin supaya kami pakai dia. Terus kan, ini lihat ya, kalau orang sudah nggak karuan, dapat gundik nggak karuan, dari daerah yang tidak karuan, saudara. Kenapa kok serong? Ya jelas. Ya tinggalnya di daerah kayak begituan. Lakinya kayak begitu. Terusin lagi, ayat 23. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan, dan juga gundik orang itu. Baiklah kubawa keduanya keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini jangan kamu berbuat noda. Teruskan lagi. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan bersemalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangan pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi tidak ada jawab. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Nah, apa yang terjadi? Mereka marah orang-orang Israel ini kepada orang-orang dari suku Benyamin, karena yang berbuat itu adalah orang-orang Benyamin. Nah, sekarang Hakim-Hakim pasal 20, lihat pada ayat yang ke-46, mereka perang melawan orang Benyamin. Beberapa kali mereka kalah, mereka perang lagi. Lihat apa yang terjadi, pembantaian akibat dari semuanya itu pada ayat 46. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah berapa? 25.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya orang-orang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Anda bisa bayangin. Akibatnya Anda lihat, 25.000 orang gagah perkasa mati dibantai. Yang bantai siapa? Saudara-saudaranya sendiri. Lihat akan urutannya. Sekali si Lewi ini punya gundik, saudara. Itu dosa apa? Perzinahan. Gundiknya serong. Apa itu? Perzinahan. Balik ke tempatnya. Terjadi perkosaan lagi. Lihat, seks lagi. Dan apa akibatnya? Begitu terus terjadi seperti itu. Dari 25 suku Benyamin, kalau dibiarkan musnah. Karena itu pemusnahan oleh saudara sendiri.
11 suku melawan suku dihabisi. Itu orang disembelih, ya begitu. Gara-gara satu orang Lewi seperti itu. Saya tahu ini hal yang serius sekali. Sekali lagi, kalau Anda biarkan dirimu seperti itu, engkau sedang mengutuki dirimu sendiri dan akan berakibat fatal dalam hidupmu. Dan kelak keluarga yang engkau bangun pun isinya cuma kayak begitu semua. Saya berkata, berhenti saudara, berhenti. Kau harus berani berkata pada dagingmu sendiri, aku harus berhenti dari semua angan-angan sekalipun yang tidak kudus di depan Tuhan. Ntar saya akan baca apa yang Ayub katakan. Sekarang lihat akan Daud. Saya masih punya satu contoh lagi. 2 Samuel pasal 11. Saya tahu ini ayat yang sudah sering kali orang bacakan. Tapi saya ingin ajak Anda lihat lagi apa yang terjadi dengan Daud. Tidak ada waktu untuk membaca semua. 2 Samuel 11. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Samuel 11. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lihat, inilah awal kesalahannya. Harusnya waktu itu waktu raja-raja berperang, dia harusnya di medan perang. Orang ini di luar kehendak Tuhan yang sempurna. Dia tinggal di Yerusalem dan itu awal kejatuhannya. Persis seperti ketika Adam dan Hawa keluar dari hadirat Allah, seks jadi alternatif. Seperti Kain keluar dari hadirat Allah, seks jadi alternatif. Waktu Daud keluar dari hadirat Allah, seks jadi alternatif. Ayat berikutnya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung, dan seterusnya. Anda perhatikan ini. Perzinahan yang dibuat Daud begitu kejam. Akibat pertama adalah dia bunuh Uria. Dia pakai tangan orang kafir, dia bunuh suami dari Batsheba. Anda perhatikan akibat dari ini. Lihat yang di rumah Daud terjadi apa. Amnon memperkosa Tamar, adik satu ayah lain ibu. Lalu kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom. Absalomnya berontak, Daudnya keluar dari Yerusalem, gundik-gundiknya Daud diperkosa di depan orang di soto rumah oleh Absalom. Bayangin. Dan puncaknya Absalom mati di tangan Yoab. Lihat isinya perzinahan, perkosaan, dan penumpahan darah. Sekali orang ini buat, seluruh rumahnya berantakan semua. Jangan mau dibodohin setan, saudara. Apa yang dari anugerah Allah, tempatkan pada aturannya Tuhan. Dan jangan kita atur semau-mau sendiri. Coach punya pengalaman ya, lucu sekali. Dia diundang ke Nepal. Dia nginep di rumahnya PM Siwon. Anda tahu Nepal kan masih sederhana juga orangnya, seperti di desa-desa kita. Jadi dia diinapkan di lantai 2 ya, kalau nggak salah, atau lantai basement, saya lupa. Pokoknya itu tingkatan gitu. Jadi dia dengan seorang hamba Tuhan lain, si hamba Tuhan satunya lagi seminar, khotbah di gereja, nggak terlalu jauh. Dia pulang ke rumah persiapan. Di lantai 2 kalau nggak salah, dia persiapan. Ditaruh di sebuah kamar, ya bukan kamar bener lah, itu ruang tamu begitu. Dia duduk di sofa, dia baca Alkitab nih saudara, dia baca Alkitab. Nah setelah baca kan pedes matanya,
kan pengen lihat keluar sebentar gitu. Waktu lihat keluar, di seberang rumah sebelah itu perempuan telanjang bulat lagi mandi. Ini pendeta baca Alkitab, lihat sana perempuan telanjang bulat mandi. Langsung kurasata karapa, shikarapata karapata karapata. Terus dia langsung keluar, masuk gereja dengan hadirat Allah kuat. Kurasata karapashata. Saya ngomong sama dia, inilah salahnya Daud. Harusnya lihat langsung kurasata karapa. Kenapa Daud jatuh? Tidak berbahasa roh. Zaman itu belum, saudara. Tapi saya mau beritahu, kalau itu berakhir dengan kemenangan, kita bisa tertawa. Tapi Daud sebetulnya menghancurkan akan dirinya sendiri. Ada riset, saudara, yang dibuat untuk meneliti kenapa kerajaan-kerajaan yang pernah kuat sekali di dunia ini kok bisa runtuh. Ada satu ciri yang menandainya. Apa itu? Sebelum keruntuhan, itu diawali dengan pesta pora seks. Termasuk Romawi. Kuatnya luar biasa. Itu kalahnya sama orang-orang barbar. Orang-orang Jerman yang masih liar-liar. Itu gara-gara apa? Beberapa periode sebelum kejatuhan, mereka sudah hancur moralnya. Dengan moral hancur, tidak lama nation itu kolaps dan bangkrut. Hal yang sama secara individu, saudara dan saya mesti perhatikan dengan baik. Tempatkan dalam aturan Tuhan, saudara. Kalau tidak, kita sedang menghancurkan diri sendiri. Buka Amsal pasal 5. Kita akan segera selesai. Minggu depan saya akan teruskan lagi. Amsal pasal 5. Lihat pada ayat yang pertama. Amsal 5, ayat yang pertama. Judulnya nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya, Anda perhatikan ini, engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Bayangin, dalam jemaat ini bisa terjadi, saudara. Dan dia berkata, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka. Perzinahan itu membuat daftar malapetaka dalam hidupmu komplit, saudara. Dari soal kemiskinan, kebangkrutan, kehancuran, total. Kalau Anda hidup dalam perzinahan, saya beritahu, daftar malapetaka, perpustakaan malapetaka sudah komplit dalam hidupmu. Pajangan malapetaka dalam hidupmu. Mari kita hidup benar di depan Tuhan. Amen. Kita berkata tidak dengan semua bentuk dosa seperti ini. Dan kita berkata, aku mau hidup benar di hadapan Allah. Terakhir, Kejadian pasal 39. Mari belajar dari orang muda yang satu ini.
Oh, ternyata tidak semua harus jatuhkan, saudara. Lihat akan yang dialami oleh Yusuf. Kejadian 39. Kalau Anda berkata, oh ya Daud jatuh, Salomo jatuh, Simpson jatuh, gua biasa dong jatuh. No. Yusuf tidak jatuh. Apa Anda mau ngalami malapetaka kayak mereka? Salomo aja belum tentu ke surga menurut saya. Nyembah berhala matinya. Daud iya, tapi lihat akan merobek jiwanya luar biasa. Simpson ya menjelang matinya bertobat. Tapi mati bersama dengan orang kafir. Hancur tubuhnya. Oke, lihat Kejadian 39. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Banyak orang kan manis sikapnya, elok parasnya, jahat kelakuannya, liar matanya. Enggak, manis sikapnya, elok parasnya, titik. Enggak liar matanya, juling kemauannya, segala macam, enggak ada. Banyak orang kan manis sikapnya, elok parasnya, playboy wataknya, hobinya, bejat nafsunya gitu ya. Kalau Yusuf enggak, manis sikapnya dan elok parasnya, titik. Bagus sekali. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Ingat, urapan membuat orang jadi menarik. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata dengan istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lihat, dia berkata, ini perbuatan dosa, kejahatan yang besar dan dosa terhadap Tuhan. Orang begini, dia bayar dengan dipenjara. Tapi itu bagian dari agenda Tuhan untuk mempermuliakan dia. Amen? Bisa. Daniel tidak jatuh. Sadrah, Mesah, Abednego masuk dapur api, masuk. Tidak nyembah berhala. Masih banyak orang-orang hebat di Alkitab yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang besar bisa jatuh, bukan memberikan legitimasi buat kita berbuat yang sama. Tidak, saudara. Tapi kalau karena Allah mau berkata, tidak ada orang kebal sebetulnya. Tapi dengar baik-baik, kasih karunia-Nya itu luar biasa. Ayat yang paling terakhir, dan kita selesai. Ayub pasal 31. Tadi malam ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, beri satu ayat yang powerful buat kami pada pagi ini. Saya tahu semua ini juga sudah memberikan masukan yang banyak buat hidup kita. Tapi lihat apa yang dikatakan Ayub. Pasal 31 ayat yang pertama. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak dara? Ayat 9, Anda perhatikan. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan, dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Saya mau bacakan dari terjemahan The Message, saudara. Ini ayat, saudara.
membuat saya berkata, gereja perlu punya sikap dan understanding yang sama. Ayo berkata, I made a solemn pact with myself. Aku membuat akan perjanjian, fakta sendiri dengan diriku. Never to undress a girl with my eyes. Tidak pernah menelanjangi wanita dengan mataku. Anda tahu ada orang-orang cabul? Kalau ngelihat orang itu telanjang. Cabul. Yang dilihat matanya itu mesti itu yang dilihat begitu. Kalau ketemu yang begitu mesti itu matanya itu cabulnya luar biasa. Ayo berkata, aku sudah janji dengan mataku, dengan diriku. Tidak akan pernah aku menelanjangi perempuan dengan mataku. Ini orang cabul kayak gitu. Tapi Ayub berkata, aku memutuskan tidak akan pernah. Terus dia berkata begini, if I have let myself be seduced by a woman and conspired to go to bed with her, fine, my wife has every right to go ahead and sleep with anyone she wants to. Dan dia sampai ngomong gini, kalau aku pernah mengizinkan diriku digoda oleh perempuan manapun dan merencanakan tidur dengan dia. Bayangin. Dia berkata, artinya kalau orang itu digoda dan tidak, itu keputusan pada kita. 1000 pelacur boleh datang. Kalau Anda berkata tidak, tetap tidak. Amen. Oh tidak kuat Pak, bukan tidak kuat. Engkau memang berkata ya. Ya. Makanya di depan Tuhan nanti, sorry Tuhan, aku gak kuat. Gak ada. Ya wes, sakno, lebokno kono, surga, kono, enggak ada. Engkau dihakimi karena keputusan yang kau ambil. Ngerti saudara? Ayo berkata, kalau aku membiarkan diriku sendiri be seduced by a woman, dirayu oleh wanita, dan akhirnya aku merencanakan untuk tidur bersetubuh dengan dia. Dia berkata, boleh. Istriku juga boleh buat yang sama. Bayangin saudara. Sampai begitu tuh. Dia disiplin dirinya. Terus dia berkata, for disgusting behavior like that, oleh karena perilaku yang memuakkan seperti itu, I deserve the worst punishment you could hand out. Kalau sampai aku buat perbuatan yang memuakkan seperti itu, hukum aku dengan hukuman yang paling berat yang kamu pernah bisa berikan untuk seseorang. Nah, dia berkata begini, ini statement yang luar biasa. Adultery is a fire that burns the house down. Perzinahan itu api yang membakar habis rumah, menghanguskan sampai rubuh dari arang. Dan dia berkata, I wouldn't expect anything I count dear to survive it. Dan dia berkata, tidak ada sebetulnya satu pun yang bisa tahan dan tetap bisa survive kalau api itu mulai menghanguskan. Nah, the Amplified Bible menerjemahkan bagus begini, bahwa perzinahan itu api that will burn the root all my lives increase, yang akan membakar semua akar penghasilanku. Anda memang merencanakan hidup melarat toh, 7 turunan, boleh, berzinahlah. Anda ingin melihat malapetaka komplit dalam hidupmu, bagus, berzinahlah. Putuskan untuk berzina. Stok malapetaka komplit dalam hidupmu. Tanpa diskon total milik Anda. Anda ingin akar increase-mu, penghasilanmu sampai habis. Anda bilang, kalau sampai pohon itu akarnya pun kebakar. Nggak bisa diharapkan apa-apa lagi, saudara. Kalau baru daunnya, rantingnya, masih bisa survive. Perzinahan itu membakar sampai kepada akar daripada penghasilanmu. Jalan keluarnya apa, Pak? Bertobat, saudara. Tidak ada alternatif lain. Minggu depan saya akan teruskan. Tapi saya berdoa apa yang dibagikan pada hari ini akan memberikan goretan kuat dalam hati setiap kita. Pikir konsekuensinya. Bencana menanti Anda kalau itu masih jadi engkau langgar dalam hidup.